sangat penting. Karena kalau kita dalam hal pangan tergantung kepada pihak lain, negara kita akan diatur oleh negara lain. Misalnya kita butuh beras, karena kita nggak cukup beras dalam negeri, terpaksa kita membeli atau mengimpor dari negara lain. Kita nggak punya keleluasaan untuk menentukan harga. Bagaimana kalau harga tinggi, diimpor, kemudian harus dijual dengan harga tinggi, sementara kemampuan rakyatnya tidak cukup. Jadi ketahanan pangan itu perlu untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat, sangat penting. Kita sebenarnya amat sangat mampu, tapi bergeraknya harus bersama. Kenapa saya yakin sekali kita mampu kalau kita melakukan bersama, dan sangat penting. Kenapa nggak mulai dari setiap daerah, kemampuan daerah digerakin. Orang kita tuh kalau udah disenggol ego kedaerahannya, itu persatuannya kuat sekali. Coba sekarang misalnya gini, orang Padang, senggol deh, lu mampu nggak lu menghasilkan beras sekian banyak gitu. Orang Aceh, bisa apa? Digerakin bersama, tapi setiap daerah dengan keunikannya mereka bergerak bersama. Mulai, walaupun hanya sekedar nanam singkong, singkong itu pangan, dan singkong itu tanaman yang paling tidak rewel. Nggak perlu repot-repot diurusnya. Tanam jagung, udah tanaman inti. Nanti bisa barter, misalnya tak daerah sini, oh dia tanaman singkong paling bagus, barter sama daerah mana. Gubernur sama gubernur, jabat tangan. Sangat bisa. Tetapi tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, swasta berjalan sendiri, rakyat terengah-engah mengais-ngais rezeki. Sebenarnya sistem tata negara kita sudah bagus. Dari RT, RW, kemudian lurah, camat, sampai ke jenjang paling atas. Kalau itu digerakkan bersama, Indonesia ini negara besar. Makanya negara-negara lain berebut mengambil pangsa pasar kita. Kenapa kita tidak sendiri, yang negara kita sendiri, rakyat kita sendiri, bangsa kita sendiri yang memanfaatkan pasar yang besar ini? Swasta itu mestinya menjadi mitranya pemerintah dalam hal apapun. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada swasta. Jadi pengusaha besar, dia memiliki anak asuh. Misalnya Indofood, itu dia punya mitra asuh tuh petani bawang, atau pengusaha-pengusaha kecil gitu. Jadi pada dasarnya kalau memikirkan negara, nggak bisa hanya satu pihak. Semua pihak harus duduk bareng, turunkan, hilangkan ego, bahwa ini buat kita, bukan buat saya. Ini buat kita, bangsa, rakyat Indonesia. Dan itu membutuhkan dukungan semua pihak. Petani kah, UMKM kah, itu doer ya, eksekutornya. Tapi perancangnya, think tanknya, itu mesti ada orang-orang yang di atas-atas. Bagaimana produksi dikeluarkan atau petani menghasilkan hasil tanam, pengusaha kecil, UMKM menghasilkan makanan olahan dan lain-lain yang bersinergi. Bagus sekali. Seperti gini, jadinya gini. Maaf ya, saya anggap pemerintahan itu orang tua kita ya. Orang tua kita kasih kita uang gitu. Ini nak, saya kasih kamu uang nih buat modal nih, gitu ya. Supaya keluarga kamu bisa berkembang, bisa makmur, kan gitu ya. Bagus banget dong. Jadi Pak Purbaya punya uang, Kementan yang pegang istilahnya pangan lah ya. Nggak bisa jalan sendiri kan. Jadi siapa yang punya uang, siapa yang punya perencanaan yang bagus, siapa pengusaha yang akan melakukan transaksi, siapa pelakunya di lapangan tuh siapa? Kan petani-petani, UKM dirangkul. Lagi-lagi itu tadi saya bilang, makanya dibutuhkan wadah, satu wadah. Kementerian Keuangan hanya punya uangnya, tapi pelakunya itu kan di daerah. Yang pegang power itu kan gubernur, kemudian bupati, camat, semua stakeholder itu. Pelakunya UKM, petani, nelayan,
semua itu harus duduk bareng-bareng. Gus dibikin setiap wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Kenapa nggak mulai dengan yang kecil dulu? Kecil itu maksud saya kembali kayak, oke, Jawa Tengah punya sendiri food estate yang dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah, atau Pulau Jawa punya food estate gitu. Karena nature atau masing-masing daerah itu punya kontur tanah yang berbeda-beda. Kemudian seperti gini, kan kita juga perlu peternakan dong, ya, ketahanan pangan. Di mana paling bagus untuk beternak? Jadi kayak dibikin klaster gitu ya. Pulau Jawa, oh untuk peternakan klasternya di Wonogiri misalnya gitu. Daerahnya dingin gitu. Kontur, kultur, iklim daerah itu menentukan tanaman apa yang dia bisa punya. Jadi food estate itu kan nggak harus semua tanaman ada gitu, karena nanti kan bisa dibarter. Jawa punya A, B, C, kemudian Sumatera punya A, B, C, Kalimantan punya A, B, C. Kontur tanahnya beda-beda. Coba deh kita nanam jeruk, tempatnya iklim perlu sekian gitu ya, atau stroberi, tempatnya iklimnya harus dingin, mesti di puncak bukit gitu. Jadi masing-masing tuh punya kelebihan kekurangan sendiri yang bisa dimix, bisa dikawinkan. Itu lagi saya bilang sinergi, gotong royong paling utama. Membutuhkan orang yang ahli di bidang itu, seperti yang punya usaha delivery, untuk duduk sama pemerintah, menentukan mau ngirim sapi, sapi potong, daging potong atau utuh, itu kan beda-beda ya pengirimannya. Tentunya kembali lagi menempatkan orang yang tepat keahliannya di posisi yang tepat akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi mengenai distribusi, yuk ajak orang-orang yang ahli di bidang distribusi untuk membantu memikirkan bagaimana cara pengiriman dan lain-lain, distribusi yang aman, nyaman, dan hemat tentunya. Dari hilir ke hulu, mulai dari rumah kita dulu sendiri, ya, mulai dari rumah kita dulu sendiri. Jadi kalaupun ada kesalahan mau dikoreksi anak kita sendiri. Ada kekurangan kita tentu lebih tahu dong dari orang lain, karena itu rumah kita sendiri. Kalau dalam satu rumah udah nyaman, tentram, aman, happy, kan akan menular ke rumah yang lain, gitu. Jadi yuk semua gerak dari bawah ke atas, atas ke bawah. Yang atas mengayomi yang bawah pelaku usaha, merasa dilindungi tentu lebih semangat dong, merasa disupport lebih semangat dong. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Tapi atas dan bawah butuh tengah nih sebagai perantara. Gandengan yuk, gandengan rame-rame supaya negara kita nyaman, aman, makmur, sentosa. Seperti cita-cita pendiri bangsa ini, pendiri negara ini.